Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Selawat berikan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Rukyal Haq, mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 21. Nomor MPM 2103 10 10 10 165. Saya di sini akan membahas satu video tentang hukum perizinan untuk memenuhi tugas akhir kepada dosen pengampu Ibu Khatijah. Baik, kita sudah melihat video pertama. Ini video kedua, lanjutan daripada video pertama. Di sini kita bisa mengetahui bahwasanya hukum perizinan adalah hukum yang berhubungan antar negara dengan seseorang yang bersegi satu. Hukum ini hadir untuk mencegah preventif perilaku daripada masyarakat untuk bisa ditata, dikontrol dengan sebaik mungkin untuk mencegah terjadinya kerusakan ataupun ketidakharmonian dalam pembangunan. Maka hukum perizinan ini hadir untuk memberikan kemudahan, memberikan suatu legalitas yang pasti kepada masyarakat dan mencegah preventif. Baik, di sini slide kedua saya akan menjelaskan tentang perizinan pada sektor rencana tata ruang. Di sini saya pribadi mengambil tentang izin rencana zonasi. Izin ini untuk menentukan atau menetapkan suatu wilayah di mana wilayah itu akan digunakan untuk apa. Menetapkan suatu wilayah itu menjadi wilayah industri, wilayah pertanian, wilayah perumahan, ataupun wilayah hijau yang terbuka. Maka perlu aturan atau suatu wilayah yang memang ditetapkan agar bisa terjadi kesinambungan. Baik, selanjutnya tentang izin terhadap lingkungan. Saya mengambil topik izin penangkapan hasil hutan. Izin ini biasanya digunakan di wilayah-wilayah yang memiliki potensi. Izin ini biasanya terus ada, kemudian akan terus diberikan dengan syarat-syarat yang memang bisa dipenuhi oleh setiap yang akan mendapatkan izin. Biasanya izin ini hadir untuk menjaga ekosistem yang berkelanjutan, di mana setiap yang mendapatkan izin ini bisa berkomitmen untuk menjaga penangkapan ekosistem daripada hutan itu sendiri. Kemudian untuk mendapatkan suatu dokumen atau perizinan ini, maka perlu melengkapi syarat-syarat yang memang diatur dalam perundang-undangan. Kemudian izin ini memberikan suatu kemudahan kepada penangkap hasil hutan, di mana hewan ini kalau misalnya terlalu banyak mengganggu ekosistem, tapi kalau sedikit mengganggu juga ekosistem. Jadi karena itu maka hadirnya izin ini untuk memberikan itu, menjaga keseimbangan. Maka bisa kita sebutkan contohnya ialah rusa, kancil, kemudian hewan-hewan lainnya yang memang bisa untuk dilakukan penangkapan, tapi dengan tata caranya sendiri, dengan memenuhi standar yang sudah ditetapkan agar keberlanjutan ini terus ada. Izin di bidang ketenagakerjaan. Izin ini hadir untuk melindungi pekerja dan pengusaha, mengatur daripada regulasi agar pekerja mendapatkan standar yang baik, kemudian mendapatkan kesejahteraan. Di sini izin di bidang kerja ini ada beberapa, tapi saya mengambil tentang izin sertifikat keterampilan. Izin ini hadir untuk
memastikan bahwasanya pekerja memiliki keterampilan. Biasanya izin ini digunakan di perusahaan-perusahaan atau di bidang-bidang tertentu. Misalnya operasional pengemudi kendaraan besar, kemudian pembangunan daripada bidang konstruksi, maka diperlukan keterampilan sehingga pekerja ini bisa memenuhi standar keselamatan dan memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian ini semua hadir untuk memberikan kepastian kepada pekerja bahwasanya mereka mendapatkan kesejahteraan dengan memiliki sertifikat keterampilan. Mungkin dari semua ini itulah menjadi landasan sehingga izin ini diperlukan. Terkait tentang pembiayaan, ini tergantung dalam mengeluarkan izin, karena setiap izin memiliki biaya-biaya tersendiri, memiliki tata cara pengeluarannya sendiri. Kemudian untuk pengawasan pasti dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah yang terkait untuk memastikan bahwasanya setiap izin-izin yang telah dikeluarkan digunakan dengan semestinya, digunakan dengan seharusnya, sehingga tidak merugikan baik pihak pemerintah, masyarakat ataupun pengusahanya sendiri. Maka perlu pengawasan ini dilakukan oleh pemerintah. Baik, kita sampai pada penghujung daripada tentang hukum perizinan. Hukum perizinan ini adalah sangat luas, di mana banyak sektor-sektor. Kemudian hukum ini memberikan suatu kepastian kepada masyarakat dan memberikan keberlanjutan kepada pembangunan. Mungkin dari setiap daripada tahapan-tahapan yang saya sampaikan memiliki kekurangan, saya meminta maaf sebesar-besarnya karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.